Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji dan syukur kita patahkan kehadirat Allah oleh karena perkenannya atas hidup kita hari ini, dan itu Tuhan izinkan bagi kita untuk menikmati hidup yang kita hidupi hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan, saudara-saudara, Kejadian 43 ayat 15 sampai 23. Kejadian 43 ayat 15 sampai 23. Dan ini merupakan bagian kita untuk mendengar firman Tuhan pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas yang lebih dalam lagi pada hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan Tuhan, karena Tuhan berkenan pada kami hari ini untuk mempersiapkan pekerjaan kami, rencana kami. Namun sebelum itu kami akan mendengar firman-Mu, dan tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menikmati firman-Mu dari segala berkat Tuhan hari ini. Ampunilah kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita membaca Kejadian 43 ayat 15 sampai 23. Firman Tuhan pagi ini demikian. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil." Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon berbicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannya lah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Amin. Terpujilah Kristus yang adalah Allah yang berkenan kepada kita hari ini. Dia izinkan kita hidup, Dia izinkan kita beraktivitas, Dia izinkan kita membaca firman Tuhan yang utama dan pertama. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema uang itu dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan berbicara uang, artinya harta milik yang kita punya dari Tuhan. Uang bisa menjadi sahabat,
uang bisa menjadi tuan, uang bisa menjadi jahat. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus memahami uang itu dari Tuhan. Tentu tanda kutip di sini melalui pekerjaan, melalui jerih payah kita. Bukan melalui kejahatan kita, tapi melalui jerih payah kita sehari-hari. Dan kita pahami uang itu dari Tuhan. Nah, kalau demikian kita melihat pada bacaan kita, dirasakan oleh anak-anak Yakub yang cemas dan khawatir karena uang banyak yang mereka dapatkan di Mesir. Apabila perlakuan baik yang dilakukan Yusuf kepada mereka ketika datang ke rumah Yusuf, hati mereka bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga muncul perasaan takut. Betapa tidak mereka datang ke Mesir untuk membeli makanan, namun mereka disambut begitu ramah. Ini menjadi tanda tanya mereka bahwa kenapa mereka dibawa ke dalam rumah dan disuguhi makanan dan minuman untuk makan siang. Nah, saudara-saudara, ini perlu kita lihat betapa tidak mereka datang ke Mesir untuk membeli makanan, namun mereka disambut begitu ramah. Mereka dipersilahkan menunggu di rumah Yusuf, kemudian orang mempersiapkan makanan bagi mereka semua. Nah, saudara-saudara, ini menceritakan bahwa mereka adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Tentu kepercayaan mereka sangat berarti bagi masyarakat yang ada. Dan di sini kita memperoleh gambaran mereka dipersilahkan menunggu di rumah, kemudian akan makan bagi mereka. Namun keadaan itu mereka menjadi khawatir, jangan-jangan itu adalah soal uang yang berada dapat kita. Tapi pekerja Yusuf menjelaskan bahwa Tuhan telah memberi uang itu kepada mereka melalui pihak yang Tuhan kendalikan. Artinya Bapak Ibu, ketika uang itu dari Tuhan, bagi mereka tidak punya keinginan untuk memiliki uang yang bukan dari diri mereka sendiri. Tetapi kalau itu merupakan pemberian Tuhan melalui orang lain atau melalui saudara atau siapa saja untuk kita gunakan, maka kita yakin uang ini dari Tuhan. Artinya bukan dari sumber kejahatan, tetapi sungguh-sungguh baik untuk kita gunakan dan tepat waktu pertolongan Tuhan. Ketika kita membutuhkan segala sesuatu, misalnya dalam duka, kita juga akan memperoleh damai sejahtera Allah. Sehingga kita tidak khawatir untuk melayani orang yang datang karena kita tahu apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Dan Tuhan sendiri sumber berkat dan pemberian itu. Betullah bagaimana keadaan kita, Ia tahu, Ia melihat, dan Ia memandang, mengetahui kebutuhan kita. Dia akan memberikan pertolongan dengan caranya sendiri, yaitu cara Tuhan sendiri untuk menolong kita, mengasihi kita. Seperti halnya Ia melakukan penebusan di dalam Kristus. Itu berarti Tuhan sendiri yang bergerak, Tuhan sendiri yang berkarya, Tuhan sendiri yang mau menyelamatkan kita. Demikian segala pemberian yang kita miliki. Ia mengetahui apa yang seharusnya kita butuhkan, yaitu tentang berkat yang kadang tak terduga kita terima. Kita biasanya bertanya-tanya, ini uang dari mana? Ini siapa yang memberi? Ini siapa yang menggunakannya? Nah, pertanyaan itu membangun kita bagaimana sebenarnya hidup yang berarti bagi Tuhan. Bukan saja soal uang, tapi soal kehidupan kita
yang nyata ini, berkat-berkat Tuhan berasal dari Tuhan. Nah, ini perlu kita renungkan, saudara-saudara. Mengapa murid-murid atau murid bertanya kepada Tuhan, kenapa kami ada begini dan itu? Dan Yusuf oleh perantaran Tuhan menjelaskan, jangan takut. Yusuf tahu perasaan mereka dan ia menjawab dasar hidup mereka, yaitu uang itu dari Tuhan. Kalau uang dari Tuhan melalui pekerjaan dan jerih payah kita, maka kita mempergunakan seturut dengan kehendaknya. Bukan menurut kehendak kita, bisa gunakan ini dan itu atau dipakai hobi. Nah, karena itu saudara-saudara, ini menjadi peringatan bagi kita bahwa Allah yang memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan. Yakinkah kita bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, siang malam, kita memandangnya kepada Allah, bukan pada persoalan atau bahkan pada masalah yang kita hadapi, tapi kita memandang dari kehendak Allah yang mengasihi kita. Itu kita yakin. Sehingga apa yang kita yakini hari ini adalah karena kemurahan Tuhan, karena izin Tuhan. Marilah kita mempergunakan orang percaya untuk selalu yakin uang itu dari Tuhan. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu yang halal, kita sudah mengerjakan pekerjaan kita yang terbaik. Marilah Tuhan, marilah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita. Mari Tuhan berkati kami semua pada hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan berkenan kepada kami. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, tolonglah kami memahami berkat-berkat-Mu siang dan malam, bahwa itu semua bersumber dari Tuhan. Dan biarlah kami pergunakan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Segala kebutuhan kami tentu tersedia di dalam karya-karya itu, melalui anak-anak, keluarga, dan saudara. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu. Tuntun kami, yang sakit Engkau sembuhkan. Kami rindu mereka bersekutu juga, yang kuat sampai hari ini Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, ampun segala dosa kami, dalam Kristus kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin.